Allahu Akbar kabiro gitu. Di hadapan muka saya berdiri sosok muka pocong nggak lebih dari beberapa sentimeter dari saya. Berdiri dengan muka gosong kemerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 541. Yes, mantap. Sekarang kami hadir di Spotify dan juga YouTube kayak dulu lagi. Yoi, ini tayangnya pas banget di malam Jumat Kliwon Ya, dan bisa ditonton di YouTube besoknya berarti. betul. Jadi teman-teman yang mau ngeliat, biasanya denger nih, teman-teman yang di Spotify biasanya denger. Nah, Ya. episode ini dan episode ke depan itu sudah bisa ditonton di YouTube. Betul. Jadi ada dua pilihan sekarang gitu ya. Banyak banget nih sekarang kita bisa hadir buat teman Kliwon dengan lebih fleksibel pastinya. Lebih banyak episodenya yang bisa didengar di YouTube atau di Spotify gitu. Setiap bulannya kita juga akan ada satu, namanya belum tahu sih, tapi VIP konten nih. Nah. Jadi mantap nih. Pokoknya buat teman Kliwon siap-siap aja dari sekarang. Kalau mau nabung karena harganya mahal sekali. Mahal Ya, sekali. Paham kan? VIP konten ini jadi tayang di Spotify juga, mungkin teasernya gitu ya. Iya, benar. Jadi harganya di bawah satu porsi sate dengan lontong 2. Nah, kan mahal Sate banget. 10, sate ayam 10, lontong 2 lebih mahal itu daripada VIP kontennya podcast Malam Kliwon nanti. Pokoknya disiapin aja. Perdananya akan mengudara di tanggal 26 Agustus. Iya. Ya. Jadi Bisa dengar, bisa. bisa. Bisa ngelihat, nonton, bisa. Pokoknya tanpa sensor. Dan ini adalah lanjutan sebenarnya. Ya. Kalau teman-teman ingat di beberapa episode sebelum ini di Spotify, kita bawain satu buah cerita dari narasumber kita, teman Kliwon, yang ngirim cerita dan dia punya pengalaman mistis yang cukup banyak. Sampai akhirnya dia jadi praktisi yang ibaratnya apa ya, punya klien-klien tuh selebritis kalangannya. Iya, betul. Itu ya. Udah, pokoknya tanggal 26 Agustus teman Kliwon siap-siap nabung dari sekarang ya. Oke. Ini gampang lah pokoknya. Gampang bro, murah bro. Asli. Ya, ini episode ini kita take setelah lu ekspedisi kemarin seminggu ya. Iya. Jalan-jalan. Tapi dan- bukan karena itu ya, tidak Bukan- tayangnya bukan ya. karena itu. Giliran gua aja di Donder. Mas Danu bisa liburan tetap tayang. Emang suwe banget. Enggak, Gila kali ini gua masalah timing bro. di Donder aja. Gini. Mamuk gua. Klarifikasi ya, bukan kemarin tuh break juga cuma 1 minggu. Itu bukan karena Bimo touring, kagak. Karena momennya pas banget. Emang transisi dari, ya ini jadi ngomongin dapur ya. Ya intinya gitulah. Intinya transisi. Dan kalau teman-teman lihat juga banyak podcast yang nggak tayang di akhir Agustus kemarin. Betul. Gitu. Karena kita akan menyiapkan per Agustus ini banyak podcaster yang akan lebih dekat dengan teman-teman pendengarnya gitu. Ya gitu guys. Dah. Yuk. Ya, yuk. Saya masih kedinginan. Nggak ada hubungannya sih, biarin aja ya. Mau kedinginan, mau apa kek. Oke, ini cerita pertama di episode 541. Iya. Kiriman dari seorang teman Kliwon dari Gunung Kidul. Wow. Malam Mas Bimo, Mas Danu, izin mau cerita. Terima kasih sebelumnya kalau cerita ini dibacakan. Kenalin aku Ari, sebut aja begitu. Jadi aku mau cerita tentang kisah almarhum Papa waktu masih kuliah S1 di salah satu universitas negeri di Jogja. Dulu namanya IKIP. Nah ini tahun 80-an. Ingat lah ya, ini ejaan lama nih kampusnya. Nih, ya IKIP nih. Benar. Ya menurut aku serem lah. Dan cerita ini mungkin agak panjang. Jadi dulu waktu kuliah, papaku tuh ikut kegiatan kampus yang namanya Menwa. Menwa itu resimen mahasiswa ya. Jadi ini semacam organisasi kampus yang berlandaskan kemiliteran gitulah. Ada kedisiplinan, baris berbaris, kurang lebih kayak gitu.
Jadi waktu papaku ikut kegiatan menwa, dia ikut kegiatan jurit malam. Karena waktu itu papaku adalah peserta didik baru di kegiatan kemahasiswaan itu. Startnya tuh sekitar abis isya lah, jam 7-an malam. Di kegiatan tersebut, setiap panitia diharuskan menghafal sebuah sandi yang hanya boleh dihafal oleh dirinya sendiri. Jadi orang lain tuh gak boleh tahu. Dan nantinya setiap peserta harus melaporkan ke kakak ketua yang jaga di pos terakhir. Oh, bayangin tuh waktu itu daerah kampusnya masih banyak kebun, pohon-pohon, dan dia harus berjalan dari pos ke pos saat jurit malam itu. Harus menjaga hafalan sebuah sandi. Tibalah waktu papaku yang jalan. Nah, papaku ini jalan hanya menggunakan seragam menwa yang dipakainya, tongkat bambu, dan botol air minum. Waktu sedang fokus berjalan, tiba-tiba dari belakang ada yang berteriak keras. Manggil nama papaku nih. "Woi, Isparwono." Nah, ini awal petualangan papaku dimulai. Karena papa kaget dan takut nanti sandi yang dia bawa tuh ditanya dan bocor ke orang lain, maka papaku lari kenceng menjauh dari suara itu. Nah, pikir papa dia udah lari sesuai jalur jurit malam. Tapi ternyata dia tersesat. Dia sadar jalan yang diinjaknya tuh berbeda dari jalur yang dia dengar suara sebelum itu. Papaku muter-muter tuh nyari jalur yang benar. Tapi nggak lama berselang, tiba-tiba papa menemukan sebuah gubuk atau rumah gitu ya, yang terbuat dari bambu dan kayu. Di tengah pohon-pohon dan alas itu, hanya ada satu rumah itu. Papa coba memberanikan diri mendekat ke rumah dan mengintip dari sela-sela jendela rumah itu. Di dalam rumah tersebut hanya ada 2 ruangan nih, kayak disekat. Ada lampu templok, atau gampangnya lilin di atas meja yang nyala di ruang tengahnya. Setelah itu papa mencoba mengetuk pintu gubuk rumah itu. Dia berniat bertanya kemana jalan menuju kampus, karena papa sadar kalau dia udah tersesat. Setelah beberapa kali diketuk, ternyata di rumah itu ada penghuninya dan bukain pintu. Dan waktu pintu dibuka, papaku agak kaget. Karena sosok yang membukakan pintu itu manusia, tapi orangnya hitam semua. Dari ujung rambut sampai kakinya. Seperti orang yang dicat hitam gitu. Yang putih hanya di bagian mata dan gigi. Wah, papaku tahu itu sosok itu tuh bukan manusia. Dan karena niat papa baik, ia memberanikan diri bertanya. "Permisi, maaf mengganggu malam-malam. Saya ini tersesat dan mau bertanya kalau jalan ke kampus itu arahnya kemana ya?" Dan sosok itu tersenyum, lalu menyuruh papa masuk ke dalam rumah. "Monggo mas, pinara," gitu. Atau "Monggo mas, masuk dulu." Ya. Papaku mengiyakan masuk ke rumah itu. Ya, hitung-hitung istirahat lah batin papa. Di dalam rumah itu hanya ada kursi yang berhadapan di antara meja yang tadi di atas itu ada lilin ya, atau lampu templok. Sosok hitam itu bahkan membuatkan kopi untuk papaku. Namun ditolak halus sama papa. "Matur nuwun, ini saya bawa minuman sendiri kok." Karena tidak mau berlama-lama, papaku menanyakan perihal jalan menuju kampusnya lagi. Dan sosok itu menjawab, "Kalau sampean mau ke kampus, ikuti saja jalan lurus dari rumah ini." Papaku mengiyakan dan berterima kasih ke sosok itu. Dia berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah mendengar suara pintu tertutup, papaku nengok. Dan ternyata rumah itu gak ada. Papa cuma melihat alas lebat di belakangnya. Lalu papa jalan lagi mengikuti dari arah rumah gubuk barusan.
Kata papaku, jalan yang dilaluinya gelap sekali, gak ada penerangan sama sekali. Dan setelah berjalan cukup jauh, dia istirahat di bawah pohon sambil minum. Tiba-tiba dari kegelapan dan kejauhan terdengar suara orang jalan. Kalian tahu apa yang jalan di depan papa? Ada sosok manusia berpakaian seperti bajak laut berjalan di depan papaku. Papaku hanya ngelihat sosok itu jalan di depannya, lalu sosok itu menjauh dan menghilang di kegelapan. Setelah istirahat, papaku melanjutkan perjalanan lagi. Lagi fokus berjalan, tiba-tiba dari belakang yang gelap itu terdengar suara sepatu lari tuh. Brok, 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 brok. Ternyata papa didahului oleh sosok berseragam menwa. Sama persis seperti seragam yang dipakai papaku. Dikira papa itu temennya. Tapi ternyata sosok itu hanya berlari menyalip papa tanpa menegur. Bahkan melirik pun tidak. Karena gak ditegur, papa tahu kalau sosok menwa itu jelas bukan temannya. Setelah dia didahului oleh sosok menwa itu, papa istirahat lagi. Di istirahat yang kedua ini, papa nemuin sebuah tiang yang ada lampunya warna kuning. Lampu zaman dulu ya. Papa istirahatlah di bawah tiang lampu itu. Gak lama berselang, papa dengar dari kegelapan suara kriat, kriat gitu. Kayak ada suara kayuhan sepeda jengki kuno yang lagi dikayuh sama orang. Setelah makin dekat, ternyata yang ngayuh pelan itu adalah seorang suster atau perawat berbaju putih-putih, seperti habis pulang kerja. Dia lewat di depan papaku pelan banget. Papa udah tahu kalau ini bukan manusia lah. Karena papa udah bener-bener capek dan malah ketemu sosok macam-macam yang bukan manusia, akhirnya dia memutuskan untuk istirahat di bawah lampu itu sampai menjelang subuh atau pagi. Setelah papa udah mulai terkantuk-kantuk karena lelah, sudah memasuki waktu subuh, tiba-tiba papa dengar lagi sebuah bunyi suara. Klontong, klontong. Papa terbangun dan noleh. Ternyata suara itu berasal dari lonceng gerobak yang ditarik oleh 2 ekor sapi. Gerobak itu ditunggangi oleh sepasang simbah atau kakek dan nenek yang sudah sepuh lah, yang sepertinya sedang bawa barang jualan. Melihat itu, papa bergegas memberanikan diri dan memberhentikan gerobak sapi itu. Papa lalu bertanya, "Mbah, permisi, simbah berdua mau jalan kemana ya?" Lalu simbah kakung menjawab, "Ini mau ke pasar nak, mau jualan ke pasar Demangan." "Lah sampean mau kemana?" Papaku jawab, "Saya ini kayaknya tersesat mbah. Kalau ke pasar Demangan lewat kampus IKIP kan mbah. Kalau saya numpang gimana? Boleh nggak?" Singkat cerita, papaku boleh atau diperbolehkan numpang di gerobak sapi itu. "Sini, duduk depan samping saya." "Gak usah mbah, saya tiduran di belakang aja. Saya udah lelah jalan mbah. Nanti kalau sudah sampai depan kampus, tolong dibangunin ya." "Ya udah nak, kamu istirahat aja," jawab simbah putri. Papa pun tidur di belakang barang-barang yang dibawa kakek nenek itu. Baru terlelap sebentar, tiba-tiba papa dibangunkan oleh Mbah Putri. "Nak, bangun nak, udah sampai IKIP nak." Papaku terbangun dan benar saja, papa bangun di depan kampusnya. Dan di dalam sudah banyak teman-teman menwanya udah berkemas untuk pulang. Tergesa-gesa papaku langsung pamit ke Simbah Putri dan Mbah Kakung ini. "Terima kasih banyak ya mbah." Mbah Kakung dan Putri itu cuma tersenyum dan mengangguk. Dan gerobak sapi itu pun jalan menuju ke arah pasar. Singkatnya, papa langsung lari masuk kampus dan para senior menwanya berteriak,
memarahi papaku. Isparwono sudah balik. Dari mana saja kamu? Kamu tahu kakak-kakak senior serta teman-temanmu mencari kamu semalaman ini. Kamu kemana aja? Kamu dipanggil malah lari kencang sekali sampai gak terkejar, tanya seorang senior. Papaku menjelaskan lah kalau dia mendengar kalau dia dipanggil seseorang, tapi dia takut kalau itu jebakan atau ujian. Makanya papa lari menjauh. Nah, setelah melalui malam yang panjang itu, papa ditanya sandi yang dia hafalkan dan dia masih bisa menyebutkan dengan lengkap kok. Ya, demikianlah Mas Bimo, Mas Danu, kisah mistis papaku yang pernah ia ceritakan. Maaf ya kalau kata-katanya berantakan, karena aku sambil nginget-nginget nih jalan ceritanya. Sukses sehat selalu buat Mas Bimo, Mas Danu, dan kru PMK. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tadi siapa namanya bapaknya? Isparwono. Isparwono. Ini anaknya nih berarti ya, Bang. Ya. Permisi. Kalau ke Jogja kereta jalur berapa? Lah kalau ke Kembong kereta jalur berapa? Loh, bapaknya ini datang jam berapa? Nah kalau dari Semarang datang jam berapa? Loh, bapaknya ini mau kemana sih? Nanya aja. Saya cuma mau nyebrang. Itu iklan ya? Apa sih? Film Dono. Oh iya, deh, Warkop DKI kan tadi. Permisi Mbah. Iya, itu film Dono ya. Berarti ini jurit malam di IKIP tahun 80-an. Legend nih bro. Sekarang udah gak ada IKIP guys. Ya. Ganti nama atau sudah tidak ada? Ganti nama. Iya betul. Tapi makhluk apa ya yang di bayangan gue kayak yang ngikut bareng Sinterklas itu loh, apa? Suara tepit. Iya, pit hitam. Pit hitam itu loh. Tinggal digubuk. Tapi ini bapaknya berarti nyasar ke alam lain bentar ya. Iya. Tapi yang ditemuinnya tuh profesi semua gitu, kecuali si makhluk gubuk itu ya. Iya kan? Iya. Ada yang perawat, naik ontel. Bedanya ontel sama jengki apa? Sama ya? Ontel biasa aja, jengki agak bau. Apalagi kalau ngencing tuh. Udahan habis jengki ngencing tuh. Nah, itu tuh. Tapi enak pak, kalau misalnya dimasaknya enak banget itu. Gua nggak doyan lagi. Kancing gas sih, kalau lo punya ini nanti kan bergas ya. Anyway, gue tadi siang habis nonton YouTube sama teman-teman pas lagi kerjaan voice over. Aduh gue lupa namanya siapa. Pokoknya judul YouTube-nya adalah Estafet naik angkot dari Bandung ke Depok. Waduh keren banget. Estafet tuh maksudnya dia nutur gitu ya. Dari Bandung ke Depok naik angkot. Oke. Ini sebuah ensiklopedi perjalanan. Enggak, dia belum mengenal City Trans. Bukan, keren banget. Terus keren, dikemasnya dengan apik menurut gua. Gua nggak tahu siapa, cuman nggak apa-apa lah, tag aja orangnya. Mudah-mudahan kalau teman-teman pernah lihat, ya nih saya respect sama masnya. Menghabiskan waktu 12 jam dan 105.000. Oh iya, gue pernah lihat tapi yang sebaliknya, dia dari Depok ke Bandung. Apa orang yang sama ya? Kayaknya orang sama dah. Kayaknya nggak banyak orang yang bikin begituan. Iya dah. Ya gue lucu aja gitu, maksud lucu dan, wih, lihat juga nih konten nih, mantap nih gitu. Tapi dia naik angkot doang. Naik angkot doang. Oh kalau yang ini dia nutur tapi nyampur gitu loh, naik kereta dulu. Kau enggak, ini full angkot. Sampai Manggarai atau mana? Full angkot, Bandung Cimahi, terus kena macet. Terus nanti ada angkot yang dari puncak tuh muter di Masjid Attawun ke Bogor, dari terminal baru ke Depok, 12 jam bro, 105.000. Mendingan naik travel 130 sampai. Lah, naik motor lebih cepat. 3 jam nyampe. Dan konsumsi bensinnya nggak sampai 100.000. Ya kan naik motor capek. Oh kalau iya, maksudnya kan? yang head to headnya. Tapi ini experience.
Iya, naik travel 130 udah nyampe Bandung. Betul. Oh ya, kemarin tuh ya gara-gara Danu juga bilang sebenarnya ekspedisi NTT kan. Nah, banyak banget tuh cerita horor di NTT dan lain-lain. Nih, gue ada pengalaman sedikit sebenarnya. Jadi dari Larantuka itu nyebrang pakai ferry gitu ke Adonara kan, ke Pulau Adonara. Gua sama teman-teman tuh mau ke festival di Pantai Meko namanya. Nah perjalanan itu 2 jam tuh, dari muterin pulau pulau gitu. Naik mobil pickup, waduh, naik mobil bak karena kan motor nggak nyebrang. Nah ini gue cepetin aja. Jadi karena gue melihat ke belakang itu gelap tuh, nggak ada sama sekali ya. Lo muterin pulau tapi udah hot mix banget. Kita udah capek banget karena abis motoran gitu, capek lah. Nah gue jalanan nanjak gini, gue tuh melihat di sisi kiri, apa ya gue capek apa enggak, tapi gue secapek-capeknya tuh masih menikmati jalan. Gue tipe orang yang menikmati jalan. Jadi ada kayak orang jalan tapi nggak mungkin karena kanan kirinya tuh lagi hutan dan bentuknya tuh pendek. Dan ada rumbai-rumbainya. Kalau lo pernah ngeliat di Instagram yang suku apa tuh yang muter-muter gitu loh, yang kayak rumbai-rumbai gitu. Nah bentuknya kayak gitu, sekelebat terus hilang. Apa ini ya? Di titik, wah, udahlah, gue nggak mau ceritain ke teman-teman. Itu sore atau? Enggak pak, udah jam 7. Tapi jam 7 malam tuh gelap banget asli, seadanya gelap banget lah di Pulau Adonara tuh. Gue mau ke Pantai Meko. Nah, udah selesai acara, pulanglah sekitar jam 10, setengah 11-an. Ke arah sebaliknya 2 jam lagi tuh berarti tuh, sekitar 1 jam, 1,5 jam lagi, jam 10 lah. Di perjalanan dibawa mobil yang lebih proper nih, naik mobil biasa gitu. Di belakang tuh ada lampu motor ngikutin, tet gitu. Pak, itu di belakang siapa? Temennya bukan? Gue bilang kayak gitu. Oh, nggak apa-apa, ini udah biasa. Karena dia ngikutin kita supaya ada temennya gitu. Nah teman gue nyeletuk tuh si Oldap. Wah, tingkat kriminalitas di sini tinggi ya gitu. Oh enggak mas, malah tidak ada gitu. Hampir tidak ada lah. Orang-orang ini dari ujung pulau ke ujung pulau tuh bukan takut hal begitu, tapi masih kental mistisnya. Kayak lo bisa aja tuh teman-teman yang lagi tidak fokus dan lain-lain bisa melihat banyak lah di kanan kirinya gitu. Karena hutan dan masih ini banget ya, jauh dari hiruk pikuk kota gitu. Jauh di beberapa spot ya. Kalau yang ada di kota di Adonaranya ya banyak penduduk gitu, cuman ketika udah melenting jauh ke mau ujung-ujung ya udah nggak ada apa-apa kanan kirinya. Nah, terus gue narik benang merah yang ke tadi aja gitu. Apa iya ya gitu. Jadi gitu doang sih. Tapi yang lain nggak ada yang lihat apa-apa? Nggak ada pak. Kami tuh kayak menyimpan misteri di dalam diri masing-masing. Iya, nggak gitu. ada yang ngomong ya. Nggak ada yang ngomong gitu. Jadi bukan masalah tempat, bukan masalah apa ya di Indonesia ya, masih banyak gitu. Orang gua ke Keliwatuea yang di atas aja tuh naik gunung 2 jam masih ada ini kok suku yang inikan adat banget. Jadi ada trap kayak Gunung Padang gitu kan, ada undak-undakannya tuh berapa lantai. Nah di masih ada nih, masih ada kayak tiang penopang ukiran ya kayak gini, kayak walut gini, yang itu sempat tempat pemujaan gitu-gitu. Iya, masih kepercayaan masih nenek moyang. Iya gitu. Masih pak, masih banyak gitu. Jadi ya berdampingan terus aja. Iyalah. Kita harus dilestarikan. Oke. Ya. Oke. Lanjut kah? Lanjut. Ikan naik di pantai. Oke. Yuk. Oh,
Nih Gibran bilang nih. Bran, coba buka Febrianto. mic-nya, Bran. Bran, Yo, bentar. Tapi dia masuk gak kalau ngomong? Masuk. kalau di record masuk. Ngomong Nah, record lu, Bran. Apa, Bran, nama channelnya? Nugroho Febianto. Ah, Nugroho Iya, kayaknya Febianto. orang yang sama sih feeling gue ya. Kayak dia doang dah yang kerjaannya begitu. Kalah lu, Bran. Ayo, Bran, bikin, Bran. Beliau aja bisa jadi channel YouTube. Ayo udah enak naik travel 3 jam tinggal tidur. Lu ini Bran, naik angkot juga dari sini ke Larantuka, Bran. Nyampe sini April 2026. Oh iya bener. Keren banget. Oke, yuk. Yuk. Oke. Kita lanjut cerita berikutnya. Kalau tadi dari Gunung Kidul ya. Iya. Enaknya nih dari yang mana ya? Ini ada 2 cerita nih. Wah, Yang ini atas aja kali. Jawa Tengah nih masih sedikit inilah. Udah. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, perkenalkan nama saya Roy. Namun saya di sini nggak perlu mencantumkan nama panjang saya ya. Bisa panggil saja saya Roy. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya jika cerita saya terpilih untuk dibacakan. Oke, langsung aja ya ke ceritanya. Saya dan keluarga kecil saya, yaitu istri saya yang berinisial T, Tanti lah inisialnya, kita sebut aja ya nama samarannya. Usianya 32 tahun dan anak perempuan saya yang berinisial K, Kevin, 8 tahun, mudah-mudahan cowok nih. Kami tinggal di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Kami sudah tinggal di sini semenjak 2016 lalu. Ya, mengingat harga rumah di sini masih terjangkau. Saya bekerja di daerah Jakarta Pusat di sebuah perusahaan retail. Sedangkan istri saya hanya ibu rumah tangga dan mengurus usaha online-nya dari rumah. Cerita mencekam ini bermula pada saat akhir pekan. Saya yang setiap harinya sibuk bekerja dari pagi jam 7 sampai malam baru pulang jam 9-an, rasanya ingin sekedar refreshing dengan mengajak istri dan anak saya liburan. Namun karena keterbatasan waktu, akhirnya saya dan istri sepakat untuk staycation aja di hotel daerah BSD. Karena dekat dari rumah. Oke, langsung ke hari Sabtunya. Di pagi hari kami sudah bersiap-siap membawa perlengkapan menginap. Biasalah, ya dari mulai pakaian, peralatan mandi, dan snack anak. Jam 11 siang kami sudah sampai di hotel tempat kami menginap. Kisi-kisi sedikit. Pokoknya hotel ini bintang 4. Deket banget dengan waterboom yang terkenal di BSD. Hotelnya cukup bagus dan bersih. Saya drop anak istri saya di lobi dan menurunkan tas serta koper-koper. Lalu saya minta tolong bellboy untuk membantu. Setelah itu saya menuju ke parkiran hotel. Dari proses check-in sampai naik ke kamar, kami tidak ada masalah. Saya sempat bincang-bincang sedikit dengan bellboy yang mengantar kami ke kamar. Mas, hotelnya kayaknya belum terlalu lama ya? Oh iya pak, baru 3 tahun ini selesai. Kata bellboynya sih begitu. Mungkin jika Bang Danu Bang Bimo memastikan lagi, monggo. Oke, setelah itu siangnya kami berenang di kolam renangnya atau di poolnya. Anak saya terlihat senang sekali. Lanjut setelah puas berenang, jam 2 siang kami memutuskan untuk cari makan siang keluar. Ya masih seputaran BSD karena kebetulan dekat banget juga dengan salah satu mall yang ada di situ. Kami lanjut makan siang, jalan-jalan dan sempat memutuskan untuk nonton bioskop di mall itu. Karena ada satu film anak-anak yang baru tayang dan selesai nonton, saya lihat jam udah menunjukkan hampir pukul 8 malam. Akhirnya istri saya bertanya, apa mau beli makan dulu? Saya bilang, nanti kita pesan online aja di hotel deh. Nah, si Kevin nih kayaknya udah mulai ngantuk. Sampai di hotel kami mandi-mandi, beres-beres, dan juga sudah selesai pesan dan selesai makan malam ceritanya.
Anak saya mulai tidur dan istri saya sibuk dengan online shopnya. Karena saya belum mengantuk dan saat itu baru jam 9:30 malam, saya bilang sama istri saya, "Bun, ayah mau ngopi sama ngerokok dulu ya ke bawah." "Ke bawah mana ya?" "Ya mungkin di restonya aja kali bun." Nanti aku ketok ya, aku gak bawa kartu aksesnya." Karena kalau saya cabut kartu aksesnya, otomatis kamar mati listriknya tuh. Nah ya udah, akhirnya saya turun ke lantai 6 melalui lift. Karena memang di situ letak resto atau lounge-nya. Saya keluar lift dan melihat suasana lounge saat itu masih terang benderang dengan lampu. Tapi memang gak ada tamu hotel yang makan atau minum. Di dekat deretan meja buffet, hanya ada satu staf wanita yang menyapa saya dengan raut muka cukup aneh. Dia menyapa, "Malam pak," tapi dibarengi dengan ketawa kecil seperti hihi. Saya sempat tertegun dan sempat berkata, "Hah? Malam?" Tapi saya lanjut bertanya kepada staf wanita itu, "Boleh ngerokok di outdoornya mbak?" Staf itu menjawab, tapi dengan gerakan aneh. Kepala dia mengangguk cepat naik turun sehingga rambutnya agak berurai-urai. Dalam hati saya, aneh banget nih. Ya udahlah, namun gak saya pusingkan. Saya lanjut menuju outdoor lounge dan duduk di salah satu kursi di sana dan mulai nyalain rokok sambil main HP. Setelah beberapa batang, rasanya aus juga. Akhirnya saya berniat mau pesan kopi ke staf tadi. Saya balik ke dalam. Staf cewek tadi masih ada dan masih berdiri di tempat yang sama dengan posisi yang sama. Saya masih belum curiga tuh bang. Ya udah, akhirnya saya pesan ke dia. "Mbak, maaf, masih bisa pesan kopi?" Staf itu menjawab, "Masih." Pakai ketawa tuh. "Oh oke deh, saya pesan black coffee-nya 1 ya mbak, gulanya pisah." Lalu saat saya mau beranjak pergi, saya bilang kembali, "Maaf, kopinya minta yang panas mbak." Staf itu hanya tersenyum tipis sambil mengangkat bahu sedikit. Lanjut saya balik merokok ke kursi tadi. FYI, ruangan outdoor lounge ini dibatasi oleh kaca dan di balik kaca tadi terlihat juga ruang-ruangan untuk meeting besar yang terlihat gelap dan terbuka. Selang beberapa menit saya melihat seorang staf pria keluar dari salah satu ruang meeting yang gelap tersebut sambil mendorong troli piring dan gelas kosong, lalu menuju ke lounge. Mungkin saya kira dia habis rapi-rapi. Selang 3 menit saya melihat lagi staf pria yang sama keluar dari ruangan itu. Loh, kapan dia baliknya ya? Apa ada pintu lagi di sana? Saat itu saya mulai sadar. Oh iya, pesanan kopi saya kok belum datang. Baru saya mau beranjak dari kursi, tiba-tiba terdengar suara berat di belakang saya. "Pak, kopinya." Dan ada cairan mengucur di pundak saya. Baunya sih kopi. Saat itu saya berucap, apa-apaan nih?" Sambil berbalik badan dan jreng. "Allahu Akbar kabiro," gitu. Di hadapan muka saya berdiri sosok muka pocong gak lebih dari beberapa sentimeter dari saya. Berdiri dengan muka gosong kemerahan dan masih ada kapas di hidungnya. Kainnya yang menutupi badan makhluk tersebut sangat kotor. Dia hanya berdiri sambil mendengus berat. Apa yang harus saya lakukan? Jalan keluar hanya melalui makhluk tersebut. Akhirnya saya meringkuk di kolong meja sambil berucap, "Ampun mbah, mohon maaf kalau saya lancang. Saya hanya numpang rokok. Saya gak mengotori apapun mbah. Ampun, ampun." Lah kok jadi mbah sih? Kayaknya auto gitu ya. Iya, jadi kayak ketemu auto hantu, wah udah tua nih pasti gitu. Jadi, "Mbah, ampun mbah." Makanya. Lalu tiba-tiba jelek. Suasana hening dan keadaan gelap. Lampu lounge yang tadi nyala terang benderang tiba-tiba mati.
Dan makhluk tersebut saya lihat sudah nggak ada. Nggak pakai lama saya langsung berdiri dan lari masuk lounge yang untungnya tidak terkunci dan menuju lift. Sampai di lift saya berpikir untuk menuju lobi lantai ground dulu untuk meminta pertolongan. Karena kalau langsung naik ke kamar saya di lantai 20 agak lama dan takut. Lift terbuka, saya masuk dan menuju lobi. Sampai lobi suasana juga sepi. Security di pintu masuk pun gak ada, tapi terang. Dan ada satu staf wanita yang berjaga sedang sibuk menulis entah apa di balik mejanya sambil menunduk. Saya melihat label namanya Vania. Mbak, maaf boleh tolong saya? Staf itu menjawab tapi tidak langsung melihat saya, masih tetap tertunduk. Ada yang bisa dibantu pak? Mbak tolong boleh antar saya ke kamar saya di lantai 20. Loh bapak kenapa? Seperti habis melihat setan pak. Saat itu saya tertekun kembali. Hah? Maksudnya mbak? Mbak. Lalu saya mulai marah dan menaikkan suara. Weh, ada orang lagi gak sih di sini? Mas, woi. Dan saat itulah staf resepsionis itu mengangkat kepalanya. Terlihat sebuah muka rata putih polos sambil berkata, "Tenang ya pak, ayo saya antar." Waduh. Saya berteriak mengucapkan istighfar lalu berlanjut lari kembali ke lorong lift. Untungnya lift saat itu masih ada di lobi, jadi langsung terbuka dan saya naik ke lantai 20. Sampai kamar, saya mengetuk pintu kamar secara brutal. Dok. Bun, tolong bun, bukain bun. Istri saya buka pintu, gak pakai babi bu. Saya langsung ke kamar mandi, ganti baju, dan sholat isya. Selesai mandi, istri saya bingung dan bertanya, "Kenapa ya? Kamu kenapa sih?" "Bun, maaf, aku isya dulu ya, nanti aku ceritain habis sholat," gitu. Selesai sholat, saya agak tenang, lalu saya rebahan di samping anak saya yang tertidur dan mengelus kepalanya. Lalu saya menceritakan semua kronologi kejadian seram tadi ke istri saya. Istri saya hanya bilang, "Makanya sebelum turun tadi kamu gak sholat isya dulu." Cil, pamulang doang lu. Sholat Cil. Ya, akhirnya karena lelah, saya gak lama terlelap. Besok paginya saat kami ingin sarapan di lounge, saya agak sedikit trauma sebenarnya. Tapi demi anak istri ya saya beraniin aja. Saat sarapan di lounge suasana ramai, dan saya sempat menanyakan salah satu staff lounge yang sedang melayani. "Mas mau nanya, semalam lounge tutup jam berapa?" "Oh, lounge resto biasanya tutup jam 10 pak. Cuma karena habis ada meeting dan makan-makan suatu perusahaan sampai sore, kami dari jam 8.30 sudah tutup." Oke lah, setelah sarapan saya dan istri lanjut menemani anak kami berenang. Saya masih melamun memikirkan kejadian semalam. Jam setengah 12 siang kami check out, dan di lobi saya sempat menanyakan kepada staf yang bertugas, "Apakah di sini ada staf bernama Vania?" Staf itu menjawab, "Nggak ada pak. Ada yang bisa dibantu?" "Oh, nggak apa-apa mbak." Ya, akhirnya setelah itu kami pulang dengan selamat sampai rumah. Sampai saat ini saya masih menyimpan kaos saya yang ditumpahin kopi sama makhluk tersebut. Ya hitung-hitung kenang-kenangan. Terima kasih Bang Bimo dan Bang Danu, sukses selalu dan semakin jaya buat PMK. Amin. Pak siapa tadi namanya bro? Pak Ketipung apa? Pak Roy. Papa Roy kok. Papa Roy. Apa Roy kok? Papa Roy. Ini di BSD ya? Hotel api ya bang? Hotel apa Cil? Tahu nggak lo? Kan banyak bintang 4. Yang deket Waterbomb. Oh, mall itu ya? Bukan yang di dekat Taman Kota, bukan?
hotel itu. Oh, Ocean Serem amat Park, teras kota. Itu hotelnya. Oh. Ya. Gua kira di BSD nggak ada hantu kali. Ya gila kali lo. Kota modern. Ya, dari mana sih? Tapi enak banget kan di BSD kan? BSD Alam Sutra ya. Iya, enak banget. Jalanannya lega. Betul. Apa yang terjadi sama Mas Roy? Papa Roy. Kenapa dia? Sampai bawah-bawah loh. Apa sebenarnya ya kejadiannya itu di lantai 6-nya, di lounge-nya. Sampai bawah tuh masih hallucinationsnya Desa gitu. Tapi di badannya beneran ditumpahin kopi. Oh iya bener, makanya kejadiannya di lantai 6-nya. Kan tapi ke bawah sampai lobi nih Mbak Fania yang mukerate. Tadi si resto itu di lantai berapa sih berarti? 6. Lantai 6. Nah, terus dia kabur ke bawah ke lobi. dia nginep di lantai 20. Oh, dia nginep di atas ya. Iya. Oh iya. Nggak ngerti juga. Terus gue juga bingung sih kalau hantu yang mukanya rata gitu ngomong tuh dari mana suaranya keluarnya ya? Kan kagak ada mulutnya. Ya tetap bisa keluar lah. Dari mana ya? Salah nih. Kan gak ada mulut ya. Nah gitu. Agak kurang jelas aja. Kayak penjahat zaman dulu yang ditutupin kaos kaki tuh. Iya. Yang hidungnya dipakein stocking. Iya, apa yang menimpa Papa Roy ini ya? Apa namanya? Aduh. Mantep staycation di BSD. Tapi ya keputusan Papa Roy. Antar gue setel videonya. Tahu gue. Keputusan ya Papa Roy ini niatnya baik ke bawah dulu untuk minta diantarkan. Karena ya itu yang gue bilang, lorong-lorong hotel tuh membuat gue nggak nyaman gitu. Ketika jam segitu lo keluar tek, iya kalau kamar lu deket-deket situ. Kalau kudu ke mana, Iya. tiba-tiba lo misalnya habis keluar lift nih, kudu ke kanan. Nikung. Nah, kamar lo nikung lagi, dan di sini tuh ada selaannya lagi yang jauh. Iya, lorong jauh ke Pas sana. misalnya ke sini, di sini ada. Ayo mau ngapain lo? Itu kan kayak ini ranahnya mereka, Pak. Untuk mereka tiba-tiba bisa di sana, tiba-tiba bisa di sini. Sapa gitu. Lewat. Bang, yuk. Gitu. Kan Bisa gak ya? otomatisnya nih. Biasanya kan orang akan menjauh. Dan si makhluk ini akan tiba-tiba ada di depannya. Gitu kan? Biasanya Commonnya gitu. begitu untuk mengageti. Kalau ini makhluknya udah standby di sini. Kan kita mau ke sana. Ya. Terus ngeliat kan, "Weh, gimana sih maunya?" Begitu gitu. Nah, Nah, ininya nih. Kok nggak lari? Nah, ininya nih akan bersifat bagaimana nih? Bersikap bagaimana nih? Ini kan udah gini kan. Ini kan set dipajari. Nah, ya jadi gimana maunya gitu. Bapak harusnya ke sono, Pak. Sono. Lari. Saya tiba-tiba depan Bapak gitu. Nah. Kalau ini saya jadi bingung. Kalau begini dialognya saya bingung, Pak. Belum nyiapin saya. Ya, Bapak boleh ke sono dulu. Nah, Tiba-tiba jadi maunya gimana? iya kan? Nah, tuh, Pak. Bapak ke sono, jangan ke sini. Ini makhluk juga gak akan siap, Pak. Gak akan siap dia. Niatnya untuk ngagetin. Wah, mundur pingsan Ya, itu selesai. Atau ekspektasi si makhluk kan gitu. iya, atau lari tiba-tiba udah deket Di depan. atau makin gitu. Nah, kalau ketemu tiba-tiba, oke, gini Jadi maunya gimana? sambil jalan. Jadi maunya gimana? Itu. Wah, kalau saya sih terserah Bapak aja deh. Kalau yang udah soalnya Pak, orang sono Pak lari. Peran saya ngejar. Itu yang udah Pak. Aduh. Udah yang udah biasanya gitu.
Kalau kayak gini kan nggak tahu mau ngapain. Itu. Ya udah serah apa Mungkin aja. itu solusinya guys. Kalau Iya. kamu merasa ketakutan di lorong-lorong hotel, ketemu samperin aja langsung. Iya. Pasti ngilang, Pak. Iya. Dengan tidak takutnya kita gitu kan. Jir dia nggak takut lagi. Iya, yang tadinya cuman mau kelihatan kasat mata di ini hilang pasti. Ya Gitu. udah ayo gitu ya. Ayo. Iya. Ya begitulah, Papa Roy. Papa Roy. Sehat-sehat Papa Roy bersama anak-anaknya ya. Siap. Makan mie, jangan lupa makan mie. Ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.